Papa mau ngabisin sisa waktu hidup Papa sama kamu. Papa, kenapa sih ngelap kaki pakai handuk mukaku? Emang apa bedanya sih handuk kaki sama handuk muka? Kan sama-sama handuk. Lagian, handuk itu kan ada di kamar mandi. Sama aja dong. Papa kan bisa tanya dulu ke aku. Kamu itu ngomong apa sih? Kamu tuh ibu rumah tangga, harusnya kamu bisa dong nanganin ini. Kamu bisanya apa sih? Papa paham sekarang. Kalian gak suka kan kalau ada Papa di sini? Kamu juga, Jar. Kau masih marah kan sama Papa? Sengaja manfaatin masalah ini. Enggak gitu, Pak. Udahlah, Papa pergi aja. Kalian tuh udah gak peduli sama Papa. Kalau sampai Papa nggak ada, kalian juga nggak akan khawatir kan sama Papa? Pak. Cepet minta maaf sama Papa. Papa kesini itu buat menangin diri. Cepet minta maaf. Pa, maaf kalau perkataanku tadi bikin Papa tersinggung. Aku kasih tau kamu ya, kamu nikah sama anak Papa. Jadi kamu harus ngelayani keluarga Papa. Kamu juga, Jar, dapat istri dari mana sih? Mana nggak bisa punya anak. Dah, Papa pergi aja. Rasanya punya menantu kayak dia. Pak. Pak. Kamu tuh punya hati nurani gak sih? Kamu benci sama papa aku kan? Karena papa aku dari kampung? Tapi aku nggak kayak gitu. Apa karena kamu gak cinta sama aku? Makanya kamu perlakuin papa kayak gitu. Dia itu papa kandung aku. Kamu harusnya ngehormatin dia juga. Aku bilang aku nggak kayak gitu. Kamu emang gak peduli. Coba aja kalau itu papa kamu pasti maafin kan? Kamu maksain kebiasaan hidup kamu ke papa aku. Kamu itu benar-benar egois, tau nggak? Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, harusnya kamu bisa dong ngelakuin papa aku dengan baik. Kamu paham nggak? Aku minta maaf. Kamu pikirin itu baik-baik. Aku nggak pulang malam ini. Aku capek. Kalau dia nggak nyelamatin kakak, aku nggak mungkin jual rumah warisan orang tua kita untuk nyelamatin hidupnya. Sayang, kenapa kamu nggak bilang sih? Bilang apa? Bilang kalau papamu mau ke rumah. Tadi papamu itu masuk ke kamar. Aku kan jadi malu. Muka aku mau ditaruh di mana coba? Gak usah mikir aneh-aneh. Papa juga nggak ngeliat semuanya. Lagian kamu pakai baju yang tadi sama baju ini, apa bedanya sih? Sayang, kok kamu ngomong kayak gitu sih tadi? Kan aku udah bilang, lagian kamu sih nggak usah pakai banyak make up, kenapa? Pak, Papa kenapa nggak bilang kalau mau datang ke rumah? Loh, emang saya harus dapat persetujuan dari kamu kalau saya mau ke rumah anak saya? Bukan itu maksudnya, Pak. Maksudnya itu kalau Papa bilang dulu, kan aku bisa siapin makanan yang enak buat Papa. Jar, Iya, Pak. niat Papa datang ke sini, Papa mau ngabisin sisa waktu hidup Papa sama kamu. Kamu tuh nggak bisa punya anak, aku pusing di rumah terus. Maksudnya? Udahlah, nggak usah. Kamu tuh emang nggak bisa apa-apa. Kamu Karena kamu pergi sama atasan kamu, terus kamu ngerasa ada peluang. Itu yang bikin kamu dipromosiin. Apa kamu nggak curiga? ngomong apa sih? Aku kerja setiap hari lembur, ya ini karena usahaku. Orang pinter nggak usah lembur. Itu cuma pekerjaan orang bodoh. Kamu terlalu naif, tau nggak? Ini nggak seperti yang kamu pikirin. Aku mau kamu resign. Kenapa sih? Kamu selalu aja nyuruh aku resign. Karena aku nggak suka. Emang susah ya resign dari kerjaan gitu doang? Fajar, aku kerja di bidang ini 3 tahun. Kalau mau dipromosin itu susah banget.
Jadi aku nggak akan berhenti cuman karena omong kosongmu. Coba sekarang posisinya dibalik. Kalau aku punya bos perempuan, terus aku dipromosiin sama dia, kamu minta aku resign, aku bakal resign. Itu karena aku sayang sama kamu. Sonia, aku aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Apa kamu nggak sayang sama aku? Kenapa belum tidur? Kenapa kamu bikin surat tulisan atas namaku? Atasan kamu itu lagi ngerencanain sesuatu. Terus kenapa? Kenapa kamu hapus semua kontak teman kerjaku? Karena aku nggak mau Pak Eping ngubungin kamu lewat teman-teman kerja kamu. Kamu juga hapus semua kontak teman kuliahku. Bahkan setelah nikah, kamu ngelarang aku untuk hubungin mereka. Dan bahkan kamu ngelarang aku untuk ketemu sama sahabat-sahabatku. Fajar, aku udah gak punya siapa-siapa lagi untuk diajak cerita. Kok kamu bilangnya kayak gitu sih? Aku ada di sini. Aku bakal selalu ada di samping kamu. Kenapa sih aku nggak bisa jadi satu-satunya buat kamu? Lagian kan sekarang aku udah punya karir yang sukses. Aku bisa ngasih kehidupan yang layak buat kamu. Bahkan buat anak-anak kita nanti. Tapi sayangnya kita nggak punya anak. Kakak berhenti kerja ya? Iya, Fajar bilang aku nggak boleh terlalu capek. Emang dia udah ngasih kehidupan yang layak buat kakak? Emang dia nggak inget semua yang pernah kakak kasih? Jangan bilang kayak gitu. Aku udah nggak tahan sama kelakuannya. Dia selalu ngelakuin hal-hal yang kakak nggak suka. Kan namanya nggak adil dong. Tapi aku udah kenal dia lama bang. Kalau dia nggak nyelamatin kakak, aku nggak mungkin jual rumah warisan orang tua kita untuk nyelamatin hidupnya. Kalau kita punya anak, pasti bahagia banget. Tapi sayangnya, aku udah nggak bisa hamil lagi. Sayang, kamu bisa masak nggak sih? Cepetan dong, aku udah telat. Sayang, kemarin aku pergi ke panti asuhan. Aku mau adopsi anak. Kamu bisa nggak usah bahas itu lagi? Kita tuh nggak akan pernah bisa punya anak. Itu udah hukuman dari Tuhan. Kita udah nikah selama 6 tahun. Kenapa masakan kamu nggak pernah enak sih? Kamu tuh bisanya apa sih? Aku mau dinas keluar kota. Kenapa dinas keluar kota terus? Kamu tuh nggak bisa punya anak, aku pusing di rumah terus. Sonia! Kamu tuh bisanya apa sih? Ini jas aku nggak dicuci. Kemarin aku cuci jas kamu yang satu lagi. Tapi kan aku suka pakai yang ini. Ya udah, aku cuci ya. Ah, udahlah nggak usah. Kamu tuh emang nggak bisa apa-apa. Makasih ya, sampai ketemu besok. Sayang, aku pulang. Siapa yang tadi antar kamu pulang? Oh, itu Pak Epi, manajer baru. Sayang, aku mau kasih tahu kamu, hari ini aku dipromosiin. Aku senang banget. Sonia, kamu tuh lagi pamer ya sekarang? Maksudnya? Kamu bisa lihat nggak? Kamu setiap hari sekarang pakai rok pendek kayak gini. Kamu mau ngerayu siapa? Aku udah gak percaya lagi sama orang yang minjem uang. Ini bahkan udah setengah tahun kan? Aku juga nggak tahu, bahkan aku sampai kehabisan akal. Gimana caranya aku balikin uangmu? Di umurmu yang semuda ini kamu udah kehabisan akal. Kasian banget. Kalau aku kaya, aku bakalan bayar utangku secepatnya. Bahkan buat sekarang aja, buat makan aja susah. Kenapa? Karena dietmu belum selesai ya? Emang susah sih ngejalanin diet. Perusahaan tempat kerjaku sekarang ini lagi ngalamin penurunan. Tapi nanti kalau udah stabil, aku pasti bayar kok utang-utangku. Tapi kapan bakal stabilnya? Sedangkan semua orang aja lagi nyari kerjaan. Terus kamu tuh gak punya pengalaman. Bisa-bisa kamu yang dipecat. Kenapa aku yang dipecat? Aku udah nemuin investor kok. Dengan adanya investor, aku pasti bisa bertahan. Wah,
Ternyata ada manusia berhati malaikat. Aku mau dong ketemu sama dia. Ih, udah. Sonia, kita kan udah lama temenan. Kalau teman berutang, jangan kamu jelek-jelekin lah. Emangnya itu jelek? Aku kira suaraku udah bagus. Tapi emang sih aku masih perlu berlatih. Ih, aku itu udah sekolah tinggi-tinggi. Kalau aku udah minjem uang, terus aku nggak punya uang buat balikin, ya udah biarin aja. Pendidikanmu itu emang tinggi, tapi kamu nggak ngerti. Jadi kamu nggak bisa dong bangga sama pendidikanmu itu. Kenapa sih kamu tuh gampang banget bikin orang ketawa? Sonia, kamu itu kan udah banyak uang. Kamu sengaja ya? Kamu pasti udah nggak mau temenan lagi sama aku. Bukannya aku ngajak kamu ketemu sekarang itu karena masih pengen temenan. Ya udah, kalau kamu emang nggak mau temenan, ngomong aja sama pengacaraku. Ih, Sonia.